Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 14 November 2022 dalam pekan biasa ke-33 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Kami ingin menjadi pewarta kebaikan-Mu. Kami ingin mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu melalui hidup dan karya kami pada hari ini. Semoga berkat doa dan teladannya, kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga kami semakin peduli terhadap sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu bab 1 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5a. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes, hambanya. Yohanes telah memberikan kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada, kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki emas. Dia bersabda, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan.
Barang siapa menang akan ku beri makan buah pohon kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa menang akan ku beri makan buah pohon kehidupan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa menang akan ku beri makan buah pohon kehidupan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa menang akan ku beri makan buah pohon kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud,
kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah, imanmu telah menyelamatkanmu. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dalam bacaan Injil ini, kita mendengar kisah akrab tentang orang buta yang duduk di pinggir jalan. Yesus sedang dalam perjalanan ke Yeriko, dan dalam perjalanan, ia berjalan melewati seorang buta yang sedang mengemis di pinggir jalan. Orang buta itu mendengar kerumunan orang mendekat dan bertanya kepada beberapa orang yang lewat, "Apa yang terjadi? Tentang apa kegembiraan itu?" Mereka mengatakan kepadanya bahwa Yesus dari Nazaret akan datang. Rupanya, orang buta itu telah mendengar tentang Yesus. Segera dia mulai berteriak dengan suara yang sangat keras, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang di sekitar orang buta itu berusaha membungkamnya. Namun dia kembali berteriak dengan suara yang lebih keras, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus mendengar tangisan pria itu. Dia berhenti dan menyuruh orang itu dibawa kepadanya. Yesus bertanya kepada pria itu, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Pria itu hanya menjawab, "Saya ingin melihat." "Tolong biarkan aku melihat." Dan seperti yang kita ketahui, Yesus dengan tenang berkata kepada orang buta itu, "Lihatlah, imanmu telah menyelamatkanmu." Segera penglihatan pria itu dipulihkan, dan dia mulai memuji dan memuliakan Tuhan. Kerusakan apa yang kita mohon Yesus sembuhkan jika ia berdiri di hadapan kita? Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang akan kita minta Yesus lakukan? Tantangannya adalah kita biasanya memiliki lebih dari satu kelemahan yang kita ingin Yesus sembuhkan. Apa kebutaan dalam hidup kita yang paling mempengaruhi kita dan orang yang kita cintai? Apakah kita benar-benar ingin disembuhkan dari kebutaan ini? Atau apakah kita merasa nyaman dengan kebutaan ini? Atau apakah kebutaan ini membuat kita tidak memperhatikan aspek-aspek kehidupan kita
yang mungkin mengganggu rasa damai atau keseimbangan dalam diri kita. Hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa kebutaan saya? Apakah saya siap untuk meminta kesembuhan dari kebutaan saya? Atau apakah kebutaan saya melindungi saya dalam beberapa hal? Realitas manusia adalah kebanyakan dari kita memiliki penglihatan kita, namun setiap individu juga memiliki titik buta. Tampaknya menjadi bagian integral dari semua manusia. Hari ini, Yesus bertanya kepada saya, apa yang Yesus ingin lakukan untuk saya? Apa yang akan menjadi tanggapan saya? Buka hatimu untuk Yesus. Bawa kerinduan kita kepada Yesus. Dia tidak akan mengecewakan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menunjukkan kepada seluruh dunia jalan kedamaian dalam diri Yesus. Semoga belas kasih-Mu menyembuhkan kebutaan kami dari hal-hal kepedulian terhadap sesama yang menderita, meneladan cinta kasih-Nya kepada manusia yang membawa keselamatan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.